banyak orang terjebak ke 2/3 masuk neraka kekal karena tadi rohnya tunduk pada tubuh alamiah. Maka bebaskanlah roh saudara. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara berdamai. Nama lafaz Allah yang adalah Salam saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi. Dan membahas jangan sia-sia turun ke bumi. Tetapi kita menyaksikan satu lagu pujian yang terkait dengan tersebut. Jangan sia-sia turun ke bumi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apakah ku balas kasihmu? Segala yang ku punya itu milikmu, itu milikmu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Saudaraku yang kekasih, saya ulangi lagi, jangan sia-sia turun ke bumi. Perjuangkan cita-cita rohmu. Pastikan kalau engkau, roh Anda, dan roh saya pulang ke surga kekal. Saya ingin sampaikan kepada saudara, roh-roh saudara itu roh-roh yang hebat, roh-roh yang berani. Kenapa? Bayangkan saja kita di surga kekal ada di istana yang paling dalam, di sekitar Allah yang Maha Esa. Lalu untuk supaya kita menjadi anak-anak Allah yang tadinya cuma ciptaan menjadi anak-anak Allah, maka saya dan saudara ditawarin untuk mendaftar. Saya dan saudara, roh-roh saya dan roh saudara mendaftarkan diri dan harus turun ke bumi untuk belajar, untuk digembleng dan untuk diseleksi. Bayangkan saja kalau saudara ada di pinggir di rumah mewah, lalu di belakangnya ada comberan, ada rumah kumuh. Saudara harus terpaksa tinggal di rumah kumuh dengan comberan yang bau. Sama seperti kita di surga kekal. Sekarang ini di comberan bumi namanya, Dek. Comberan bumi. Di sana tidak ada COVID-19 kayak 20 kayak di sana tidak ada penyakit. Semua nikmat. Di sini ada tsunami, macam-macam. Berbagai masalah. Tetapi itulah masalah. Tanpa masalah kita tidak memiliki ketekunan. Tanpa masalah kita tidak akan memiliki kemenangan. Tanpa masalah saudara tidak memiliki apa yang disebut
mahkota ilahi. Saya dan saudara sudah berada di bumi. Tidak selamanya kita di sini. Harus pulang ke tanah air ilahi kita, surga kekal. Amin. Saudara, sebelum turun kita ke bumi, roh kita turun ke bumi, kita tahu probabilitas, kemungkinan, kita tahu bumi ini ada hukum sebab akibat, bla 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 bla. Dan kita tahu bahwa 2/3 dari seluruh roh manusia yang turun ke bumi masuk neraka kekal. Cuman 1/3 yang kembali ke surga kekal. Saudara dan saya berjuang untuk itu. Ya, Zakaria 13 ayat 7-9. Saudara dan saya berjuang untuk itu. Supaya kembali ke surga kekal. Tentunya kembali ke surga kekal membawa oleh-oleh. Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Ayat 8. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, saudaraku yang kekasih. Mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Ayat 9. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Tuhan adalah Allahku, ku. Saya ingin sampaikan kepada saudara. Kalau saudara memilih yang 1/3 berarti ingin pulang ke surga kekal. Yes, good. Saudara harus berjuang. Mau digembleng Tuhan. Bukan membunuh Tuhan. Ya, banyak orang membunuh Tuhan. Oh Pak, saya nggak pernah menyalibkan Yesus. Itu sudah mati 2000 tahun yang lalu. Yes. Tetapi apa yang disebut membunuh Tuhan adalah bahwa mereka, orang-orang itu melalaikan Tuhan, menyingkirkan Tuhan karena mereka lebih suka mengingini bumi dan isinya keduniawian. Maka caranya gimana untuk kembali ke surga kekal? Dengan kekayaan ilahi, mutu roh kita naik pantas untuk menjadi anak-anak Allah, cita-cita kita tercapai menjadi anak Allah, dan kita pulang ke surga kekal. Gimana caranya? Yang pertama, sadar bumi. Wah, istilahnya saya pakai sadar bumi. Ya, roh kita yang berasal dari surga kekal rindu untuk pulang ke tanah air. Yes. Saudara bisa baca Ibrani 13 ayat 13-16 tentang tanah air ilahi kita. Yang pertama, yang A adalah sadar manusia. Sadar bahwa diri kita memiliki memiliki roh, rohaniah, dan memiliki tubuh dan jiwa. Ini adalah yang disebut sebagai tubuh alamiah. Dan tubuh rohaniah kita, roh kita itu memiliki keinginan karena dinamis. Memiliki keinginan yang sifatnya penurut. Matius 26 ayat 41, sifatnya penurut, saudaraku yang kekasih. Penurut kepada Allah. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tetapi tubuh alamiah kita lemah, saudaraku yang kekasih. Dan roh kita kenapa penurut? Kita dari surga kekal memang penurut kok. Saudara bisa baca di Wahyu 4 ayat 4, Wahyu 4 ayat 9-11, bagaimana kita di surga, roh kita di surga kekal.
Sayangnya saat berada di bumi, banyak roh manusia memiliki dosa dan kejahatan, banyak manusia memiliki dosa dan kejahatan sehingga rohnya mati tak berdaya. Saudara bisa baca Roma 7 ayat 22 dan 23. Akal budinya tumpul dari kebenaran ilahi, tak dapat memahami Alkitab yang manapun. Karena apa? Karena tertutup, karena pikirannya tumpul. 2 Korintus 3 ayat 14-15. Saudara baca, saudara cari sendiri nanti. Apalagi Injil Kerajaan Allah, kebenaran-kebenaran gak difahami. Karena terselubung, saudaraku yang kekasih. Tak mengerti, ya, diuapkan oleh kenajisan, absintus, karakter buruk yang ada dalam diri si manusia. Walau dosa dan kejahatan si manusia membuat tubuh rohanianya di penjara iblis, tetapi setiap roh manusia rindu untuk pulang ke surga kekal. Saya mengingatkan itu. Kita harus ingat bahwa kita pulangnya adalah ke surga kekal. Sadar bahwa diri kita sebagai manusia memiliki keinginan yang sifatnya fana. Tubuh alamiah ini memiliki keinginan lagi tersendiri karena dinamis. Memiliki walaupun tubuh alamiah fana, tidak kekal, tetapi dinamis. Kelemahan tubuh alamiah adalah selalu duniawi. Selalu bertolak belakang, kebanyakan bertolak belakang dengan keinginan roh manusia, bertolak belakang dengan hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14-15. Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ternyata bukan Tuhan yang mencobai, karena ayat 13 baca dulu. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tidak pernah Allah mencobai siapapun. Pencobaan-pencobaan ternyata muncul dari lanjut. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Melahirkan maut. Itu yang terjadi. Manusia, tubuh alamiah manusia menginginkan keduniawian, sehingga terjebak pada hukum maut dan hukum dosa. Semakin hari semakin dikuasai oleh roh-roh jahat, semakin hari menjadi semakin jahat. Saudaraku yang kekasih, maka disebut rohnya mati tak berdaya. Kenapa? Rindu hukum Tuhan tetapi tidak berdaya ngapa-ngapain. Yang kedua atau B, hukum Allah, sadar hukum Allah dan sadar hukum sebab akibat. Saat kita di surga kekal, kita adalah roh-roh yang takut, yang hormat, yang taat kepada Allah yang Maha Esa. Ya, di bumi pun seharusnya tetap demikian. Nggak percaya? Roma 7 ayat 22. Di bumi pun seharusnya demikian. Dan memang demikian roh kita sesungguhnya. Roma 7 ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Setiap roh manusia suka akan hukum Allah. Faham akan hukum Allah. Faham Ulangan 30 ayat 11-20 tentang hukum Taurat, Keluaran 20 ayat 3 dan seterusnya. Saudara bisa pegang Taurat yang saudara miliki dengan segala variannya yang dapat membunuh roh manusia yang melanggarnya, bukan? Hukum Taurat kita miliki. Kita langgar, roh kita mati. Ya, ada lagi. Maka saudara dan saya itu termasuk roh yang berani.
Kenapa? Di bumi ini ada hukum sebab akibat. Di bumi ini ada hukum sebab akibat. Kita memiliki air yang bisa banjir, yang memang kita butuhkan. Kalau kita tenggelam, saudara dan saya tenggelam, meninggallah. Demikian api, kita membutuhkan api, kita membutuh matahari. Tetapi saudara tahu bahwa kita bisa berakibat kalau kita terbakar dan seterusnya. Dapat membunuh tubuh manusia. Itu namanya hukum sebab akibat. C. Sadar keberadaan Lucifer dan teman-temannya. Ketika Lucifer dan teman-temannya, ketika Lucifer diusir dari surga kekal, saudara baca Yeskiel 28 ayat 15-19, membawa sepertiga dari 3 jenis. Sepertiga dari 3 jenis makhluk ciptaan Allah. Saudara bisa baca Wahyu 8 ayat 10-13 yang jumlahnya seperti pasir di laut. Saudaraku yang kekasih, Bapa segala dusta tersebut melemparkan absintus atau racun maut ke seluruh bumi, ke seluruh muka bumi, sehingga membunuh sepertiga dari roh manusia. Roh-roh umat manusia mati, saudaraku. Semua itu disadari oleh seluruh roh manusia yang turun ke bumi, kita sadar. Tetapi saudara dan saya sekali lagi rohnya berani, hebat, berani turun ke bumi. Yang kedua adalah sadar masalah. Tatkala seorang memiliki kesadaran jati diri, siapa sesungguhnya roh saudara, siapa sesungguhnya roh saya, kenapa turun ke bumi, untuk apa turun ke bumi, itu sudah ada tayangan sadar jati diri. Maka merupakan suatu awal yang baik, langkah awal untuk berjalan ke kiblat ilahi, tangga ilahi. Selanjutnya si manusia naik ke tangga sadar masalah. Seperti sudah kita bahas tadi, sadar masalah, di bumi ada hukum Allah, hukum sebab akibat, ada Lucifer. Kita sadar masalah, saudaraku yang kekasih. Sadar. Ketika saudara sadar masalah, seperti saudara yang pernah sekolah, pernah pasti pernah sekolah, maka kalau saudara mengatakan, alah ini bukan urusan saya Bu Guru, si Amir pergi membeli tembakau untuk ayahnya, itu bukan urusan saya, padahal itu adalah soal matematik misalnya. Membeli bak tembakau 3.000, uangnya 5.000-an, sisa berapa? Nggak ada urusan. Tentu saudara lama-lama nggak naik kelas, iya kan? Tetapi anggaplah demikian, bahwa ketika kita hidup, persoalan dan masalah adalah suatu ujian bagi kita, suatu kebahagiaan bahkan. Yakobus 1 ayat 2-4. Kebahagiaan itu langkah pertama, supaya saudara berada di atas angin, berada di atas masalah, berada di atas pencobaan. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Right. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu dia. Nikmatilah kesusahan dan masalah, pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan adalah kenaikan mutu roh, saudara. Itu dia.
maka itu akan kita bawa pulang. Karena saudara dan saya ketika mampu pulang ke surga kekal sebagai anak-anak Allah, maka saudara dan saya memiliki tugas, yaitu menjadi raja bagi banyak ciptaan Allah, menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi. Jadi gak sia-sia kita digembleng di bumi karena memang harus menjadi anak Allah. Dan kita harus memahami bahwa pencobaan, sadar masalah, bahwa pencobaan bukan dari Tuhan Allah. Tadi udah kita baca, bukan? Mengapa? Karena memang hidup kita memang hidup ini di bumi ini memang untuk memenangkan beraneka masalah. Kalau saudara mengatakan bahwa ini semuanya cobaan, ujian dari Allah, maka akan muncul apa yang disebut ketika saudara gagal, maka mengkambing hitamkan Allah. Dosa kan? Apalagi kemudian marah kepada Allah, menghujat Allah. Waduh, dosa besar itu. Karena iblis pun memang mengibarkan bendera supaya menghujat kepada Allah. Jadi saudara yang demikian berarti pengikut iblis. Dosa sangat besar. Lebih baik saudara dan saya menyadari pencobaan yang datang dalam kehidupan saudara adalah berasal dari keinginan duniawi kita. Sehingga sebelum terjadi pencobaan, saudara sudah memahami. Adalah keliru besar jika ada yang menganggap pencobaan dalam hidup manusia itu berasal dari Allah. Tadi sudah dibaca, Allah tidak pernah mencobai manusia yang manapun. Pencobaan itu muncul dari diri kita sendiri, keinginan tubuh alamiah kita yang melahirkan maut, dosa membawa maut, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, dengan mau berpikir, dengan berasumsi bahwa Allah yang membuat pencobaan-pencobaan yang menguji manusia. Allah bukan guru, guru bisa nggak tahu saudara. Allah tahu, maha tahu. Maka orang tersebut akan cenderung untuk mengkambing hitamkan Allah. Mana Tuhan, mana? Engkau ngapain mencobai? Macam-macam. Kalau masalahnya kemudian membuat dia kalah, terjebak pada ketidakmampuan menyelesaikan masalah, apa yang terjadi? Dia pasti akan menghujat Allah. Apalagi saudara merasa orang baik, kenapa dicobai? Memang sekali lagi tidak ada pencobaan. Allah tidak Allah tidak mencobai siapapun. Kita akan menjadi dosa besar, saudaraku, kalau kita menghujat Allah. Dan itu memang diinginkan iblis. Maka caranya apa? Kendalikan. Ada dua tadi ya. Dua ya. Ada keinginan roh, ada keinginan tubuh alamiah. Maka rohlah yang harus menguasai keinginan, rohlah yang harus menguasai tubuh alamiah. Karena roh itu penurut, tubuh alamiah lemah. Sehingga selaras. Memang tubuh alamiah itu tujuannya untuk membantu roh belajar, digembleng, diseleksi untuk menjadi anak Allah. Tujuannya itu, bukan sebaliknya. Banyak orang terjebak ke-2/3 masuk neraka kekal karena tadi rohnya tunduk pada tubuh alamiah. Maka bebaskanlah roh saudara. Kenapa? Seperti berkali-kali saya sampaikan, hidup ini perlu kebenaran ilahi. Hidup ini perlu kebenaran dari Sang Penolong. Sang Penolong yang akan diberikan kepada setiap manusia yang datang kepada Tuhan. Yang dibebaskan rohnya dari hukum maut dan hukum dosa. Yang dibebaskan dari kerajaan maut sehingga rohnya hidup. Itu yang dibutuhkan oleh manusia adalah kebenaran.
Kita akan tahu berjalan. Kita kalau nggak memiliki kebenaran berjalan dalam kegelapan, saudaraku. Ya, bahkan berjalan dalam kejahatan pun nggak tahu kita kalau itu jahat. Habis dia menjahati saya juga lakukan dong. Berarti saudara jahat. Ya kan? Saya ingin sampaikan kepada saudara. Hidupkan roh saudara. Aku telah jalan kebenaran dan hidup. Saudara butuh kebenaran. Saudara butuh akrab dengan Tuhan. Saudaraku, ada uluran tangan dari sang awal dan sang akhir. Wahyu 1 ayat 17-18. Ada uluran tangan di mana dia memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Datang kepada dia. Bereskan seluruh kehidupan dosa dan kejahatan saudara. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersukurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup. Yang hidup, saudaraku yang kekasih. Aku telah mati. Yes. Di Namun kayu lihatlah, salib sebagai anak manusia. Yes. Tetapi rohnya adalah sang awal dan sang akhir. Terus? namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maka datang kepada dia. Dia memiliki satu-satunya yang memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Sehingga saudara digembalakan oleh dia. Diberikan kebenaran, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang akan menuntun saudara setiap saat untuk menginjak masalah, menginjak pencobaan, membereskan, memenangkan seluruh masalah dan pencobaan bersama sang awal dan sang akhir, bersama anak domba, bersama sang gembala agung. Yang terakhir, ambil bagian dalam kodrat ilahi. Ambil bagian dalam kodrat ilahi. Setelah saudara dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, ya, maka saudara tadi apa sih judulnya? Jangan sia-sia turun ke bumi, betul? Saudara dan saya sudah berani, roh saudara dan roh saya sudah berani turun ke bumi. Jangan sia-sia. Maka ambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya apa? Satu, supaya saudara memiliki aktivitas ilahi. Tujuan utama turun ke bumi tercapai, yaitu menjadi anak-anak Allah. Mutu roh saudara, sayap-sayap rohani, saya pakai kata itu. 7 sayap rohani saudara naik. Saudara memiliki harta surgawi yang banyak. Harta surgawi yang dibawa pulang ke surga. Ya kan? Saudara 2 Petrus 1 ayat 11. Saudara akan pulang ke surga kekal. Tetapi terakhir adalah melalui Firdaus, bangkit dari antara orang mati. Nggak harus disiksa di alam maut dulu. 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ini dia, ada 2, yaitu kerajaan Yesus Kristus, yaitu tadi di mana Firdaus sang awal dan sang akhir tinggal, di mana sang anak domba tinggal, dan nanti pulang ke surga kekal. Jadi sekali lagi, ambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara bisa baca 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Sehingga saudara sekali lagi mutu sayap rohaninya naik pesat, semakin mengenal keilahian bos kita, sang anak domba, bahkan sebagai sahabat. Yang terakhir, memiliki kunci Firdaus dan surga kekal.
Luar biasa. Bacaan terakhir Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti dunia berikan kepadamu, karena itu hal keilahian, soal roh kita, tetapi tentu saja tubuh alamiah juga kebagian, saudaraku. Lanjut. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Roh saudara jangan gelisah dan gentar, jangan takut masuk alam maut, jangan gentar untuk masuk nanti ke neraka kekal, karena saudara dan saya masuk yang sepertiga. Amin. Udah? 28. Enggak, udah cukup itu. Damai sejahtera ditinggalkan untuk saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah anak-anakmu yang memahami kebenaran yang kau sampaikan pada hari ini. Engkau yang memimpin anak-anakmu, menggembalakan anak-anakmu secara pribadi, supaya roh anak-anakmu boleh tumbuh dan berbuah, supaya anak-anakmu tidak sia-sia turun ke bumi, supaya anak-anakmu boleh merasakan damai sejahtera yang daripadamu, sehingga pulang ke surga kekal di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus sampai serahkan anak-anakmu. Haleluya, amin, sampai jumpa, Tuhan memberkati.